Larut malam, saya sangat lapar sehingga saya memesan camilan larut malam di rumah sendirian. Untuk alasan keamanan, saya memposting catatan untuk tidak mengetuk pintu. Tidak yang tidur di rumah. Antar saja makanan ke pintu belakang. Ketika penggantar tiba, dia mengetuk pintu dan berteriak, "Nona, sapmie nasinya tumpah semua." Buka pintunya dan lihat bagaimana cara bernegosiasi dan bagaimana menyelesaikan klaim. Aku tak mau keluar. Saya harus memberitahu dia melalui pintu bahwa itu baik-baik saja. Biarkan saja di pintu. Aku tidak akan mengeluh. Dengarkan aku mengatakan itu. Pengendara masih bersikeras agar saya membuka pintu. Kalau tidak, jangan pernah pergi. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mengatakan, "Nona, ada kunci di bawah karpet di depan pintu Anda." Aku berkeringat dingin. Saya sangat ceroboh sejak saya masih kecil. Hal-hal sering hilang. Saya lupa kunci saya ketika saya keluar sebelumnya. Jadi saya harus menelepon perusahaan pembuka kunci. Dan selalu mengambil mangkuk di langit. Kunci pintu sudah tua dan alasan lain untuk duduk di tanah. Turun beberapa kali. Kajiku sedikit. Tidak banyak yang tersisa. Saya sengaja meletakkannya di bawah permadani di pintu. Letakkan kunci cadangan. Karpet yang saya beli sangat tebal. Ada juga kotak kurir dan serba-serbi yang menumpuk. Karena itu, jika Anda tidak sengaja mencari, biasanya orang yang lewat tidak akan menemukan kuncinya. Aku bersandar di pintu. Kemeta di dekat mata kucing. Gelap, gulita. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana dengan lampu yang diaktifkan suara di koridor? Ketika saya bertanya-tanya, suara pengendara di luar pintu kembali terdengar. "Nona, apakah ini kunci rumahmu?" Aku hanya bisa berbohong. Bukan kunci. Mungkin orang lain menjatuhkannya. Aku meninggikan suaraku dengan pura-pura terkejut. Kemudian segera mengubah topik pembicaraan. Saya telah mengkonfirmasinya dan mengatakannya dengan 5 pujian. Jangan khawatir. Di luar pintu sepi. Aku menempel di pintu dan menulikan telingaku. Takut keluar. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara. "Terima kasih, Nona. Maafkan aku." Dan nada minta maaf dalam suaranya. Sangat tulus. Aku menghela napas lega. Dia seharusnya memastikan apakah dia menerimanya. Ulasan yang bagus. Maka saya akan meletakkan pistol di pintu untuk Anda. Bagian luar tas kemasan basah. Perhatikan diri sendiri saat meminumnya. Baik, terima kasih. Omong, Nona izinkan saya mengingatkan Anda. Jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara. Wanita sepertimu yang hidup sendiri. Yang terbaik adalah tidak meletakkan kunci cadangan di atas karpet. Lemari sepatu atau lemari API lokasi ini mudah bagi orang jahat untuk menebak. Dengarkan dia mengatakan itu. Dari kehangatan di hatiku. Aku pasti terlalu gugup. Ini harus menjadi orang yang baik hati. Dan staf pengiriman yang bertanggung jawab. Terima kasih atas pengingatnya. Aku akan menyimpannya nanti. Tidak mudah memikirkan pengendara di tengah malam. Tapi kemudian suara itu datang lagi dari luar pintu. "Nona, apakah benar-benar ada seseorang yang tidur di rumahmu?" Apa saya menggurui dan pergi dengan pengendara. Suara itu semakin keras barusan. Saya menggesek ponsel saya dengan panik. Siapkan halaman alam. Pengendara itu tiba-tiba tertawa 2 kali. Aku bercanda. "Nona, jangan takut. Selamat makan." Kemudian langkah kakinya perlahan-lahan memudar. Punggungku dingin. Tangan berani bergerak, memegang gagang pintu dengan erat. Ada suara di luar pintu. Waktu berjalan menit demi menit. Aku membuka platform takeaway di ponselku. Klik pada informasi pesanan untuk melihat. Pengendara berpengalaman. Peringkat pribadi yang tinggi. Itu tidak terlihat seperti sesuatu yang luar biasa. Mungkin hanya pengiriman di tengah malam bosan sedikit bercanda. Pikirkan ini. Hatiku yang menggantung akhirnya sedikit tenang. Ayo makan dulu. Aku perlahan membuka pintu. Koridor masih sepi. Gelap. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku batuk keras lagi. Masih gelap. Tampaknya lampu kontrol suara memang rusak. Saya melihat take out di pintu. Supmie beras memang ditaburkan di mana-mana. Membuat saya bertanya-tanya apakah pengendara itu dalam lalu lintas. Kecelakaan. Sayangnya, saya sudah memberinya ulasan bintang 5. Tidak ada cara untuk menyelesaikan klaim lagi karena ini adalah komunitas lama. Takut to menarik kekwa, jadi saya akan menyeka karpet basah. Saat ini, saya tiba-tiba menyadari bahwa kunci di bawah karpet hilang. Aku langsung pulang ke rumah dan menutup pintu. Aku menahan dadaku yang berdenyut dan baru saja akan memanggil polisi. Aku ragu-ragu. Apakah benar-benar perlu memanggil polisi? Pikirkan tentang itu. Kata-kata pengendara bukanlah ancaman. Begitu polisi menemukannya. Setidaknya mengkritik pendidikan, bahkan mungkin mempengaruhi kebijakannya. Jika dia membencinya, balas dendam yang disengaja. Ini aku. Lagi pula, dia tahu alamat persisku. Itu juga memunculkan fakta bahwa saya hidup sendiri. Pikirkan ini. Saya segera melakukan panggilan video ke pacar saya. Sahabatku adalah teman sekamarku di kampus. Karena perubahan pekerjaan, pindah ke komunitas kami tahun lalu. Kita memiliki kepribadian yang ceria dan hati yang hangat. Aku percaya padanya. Saya juga telah mengusulkan ide untuk berbagi dengan pacar saya sebelumnya. Tapi dia bilang dia ingin hidup sendiri. Saya tidak ingin tinggal di asrama dengan banyak orang. Jadi saya tidak bertanya. Setelah mendengar apa yang terjadi padaku, pakar tertawa. "Kamu sangat sensitif." Setelah mengatakan itu, dia dengan serius menganalisisnya untukku. Jika pengendara itu benar-benar orang jahat, maka dia harus diam-diam menyimpan kuncinya ketika dia menemukannya. Alih-alih pengingat merokok. Selain itu, Anda baru saja membuka pintu untuk dibawa pulang. Tidak ada serangan. Apakah itu berarti dia tidak ada sama sekali? Mungkin saat itulah ia bergegas melakukan pemesanan.
tanpa sengaja mengambil kuncinya. Gimana itu jatuh? Monya, aku mengganggu. Apa yang Anda katakan masuk akal. Tapi aku masih tidak bisa melepaskannya. Pakar saya terlihat khawatir ketika dia melihat saya. Ini masalah besar. Lupakan, lupakan. Aku akan pergi denganmu. Jangan tunggu aku menolak. Ise buru-buru menutup telepon. Melihat ini, saya harus meneleponnya sekali dan memberitahunya. Terlalu berbahaya baginya untuk keluar di tengah malam. Jangan datang. Pakar saya segera mengirim beberapa pesan suara. Ups, tidak masalah, tidak masalah. Aku keluar dari pintu. Ini akan segera datang. Kamu sangat takut saat itu. Cepat cari pakar. Bagaimana kalau ada yang cocok di sekitar Anda? Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda kepada salah satunya? Saya sedikit tidak berdaya. Sekarang aku harus menunggumu datang dulu. Aku baik-baik saja dengan cinta. Setelah mengirim kalimat ini, pakar saya tidak membalas saya. Saya kira dia hanya tidak memeriksa teleponnya. Tapi 10 menit berlalu dan dia tidak datang. Apakah itu unit yang salah? Meskipun sedikit takut, tapi sahabatku sangat antusias. Aku masih akan turun untuk menjemputnya. Aku akan mengambil kuncinya, menyalakan senter telepon dan keluar dari pintu. Tidak ada yang aneh di lorong. Tetapi ketika saya keluar, saya menemukan sepertinya ada seseorang runtuh oleh petak bunga tidak jauh dari sana. Saya pikir itu adalah pemabuk-mabuk. Dia Denggan. Hati-hati mencontongkan tubuh ke depan untuk memeriksa. Baru dekat. Degan di depanku. Hampir membuatku takut. Itu adalah pengantar barang yang baru saja meninggal. Ku berlari untuk hidupku dan berlari pulang. Tutup pintunya. Aku meluncur ke dinding dan duduk. Terengah-engah. Ketika saya memikirkan adegan itu sekarang, perutku terbalik. Ini pertama kalinya aku melihat orang mati. Adegan menakutkan itu sudah berlama-lama di pikiranku. Setelah beberapa saat, saya segera menelepon sahabat saya Ku Meng Meng. Jika dia bergegas sekarang, pukul pembunuh di dekatnya. Itu akan buruk. Aku memegang ponselku dengan erat. Berdoa agar Ku Meng Meng dapat terhubung dengan cepat. Tapi setelah menunggu lama, tidak ada respon dari pihak yang berlawanan. Saya harus meninggalkan pesan suara untuknya terlebih dahulu. Meng Meng, seseorang terbunuh di lantai bawah di rumah saya. Tidak aman di sekitar sini. Kembali. Beritahu keras kepala Meng Meng. Saya segera menghubungi polisi lagi. Halo, aku mati di sini. Ini tentang pria dewasa. Alamatnya berada di luar file ketiga komunitas. Ya, aku sendirian di rumah saat ini. Saya tinggal di lantai 2. Nomor rumahnya Niseti Pasang. Silakan datang dengan cepat. Tidak takut orang lain akan terbunuh. Oke. Aku akan aman. Suaraku terus bergetar. Setelah menutup telepon, saya memaksakan diri untuk berdiri dan masuk ke dalam rumah. Saya pergi ke lemari, di samping tempat tidur, di kamar tidur, dan mengeluarkan kunci rantai. Ini adalah ketika saya pertama kali pindah. Ibu membelinya untukku secara online. Isa selalu berkata padaku, tidak aman bagi perempuan untuk hidup sendiri. Anda tidak bisa salah dengan lebih siap. Ketika saya pikir membuka kunci ini terlalu merepotkan, jadi aku hanya berjanji padanya, tidak benar-benar bekerja. Tapi saat ini, saya pikir itu memberi saya rasa aman yang lengkap. Saya melilitkan beberapa lingkaran di sekitar pintu. Pastikan kuncinya kencang. Bersumpah untuk tidak pernah membuka pintu sampai polisi datang. Momen ini, wajah pria itu masih jelas di benakku. Meskipun saya tidak 100% yakin itu adalah orang yang mengirimkan barang kepada saya. Sangat mungkin, sebagian besar rumah untuk orang tua. Pada dasarnya, jangan memesan take-out. Dan unit saya, hanya saya, seorang pemuda berusia awal 20-an. Bisakah Anda memesan take-out saat ini? Aku tidak bisa memikirkan orang lain. Tapi belum lama ini, saya mencuci tangan dengan baik. Kenapa dia mati mendadak? Saya berantakan. Untungnya, polisi telah dipanggil. Hatiku sedikit tenang. Tapi saat itu, ada ketukan keras di pintu. Koyu, buka pintunya. Saya terkejut. Saat aku kembali sadar, saya baru menyadari itu adalah suara Ku Meng Meng. Aku di sini cepat dan buka pintunya. Ku Meng Meng masih mendesak saya untuk membuka pintu dengan tergesa-gesa. Saya baru saja mask ke mata kucing dan saya tidak bisa melihat apa-apa. Aku baru ingat kalau lampu di koridor belum diperbaiki. Meng Meng, nyalakan senter ponsel Anda terlebih dahulu. Jika tidak, akan terlalu gelap di koridor. Tidak bisa melihat apa yang terjadi di koridor. Dan aku selalu khawatir. Tonggarkan aku. Ku Meng Meng jelas berhenti sebentar. Tapi ada balasan segera. Saya baru saja selesai mengirimi Anda pesan suara. Telepon mati dan dimatikan. Saya tidak bisa menggunakan senter sekarang. Nasib buruk karena kehabisan daya. Oke, kalau begitu tunggu sebentar. Aku hanya bisa membuat Ku Meng Meng menunggu segera. Kemudian buka sendiri. Hari buruk. Semakin gugup saya, semakin sulit tampaknya untuk melepaskan rantai. Kursi mengge-mengge di luar pintu mulai mendesak. Mengapa hujan ringan belum baik? Biarkan aku masuk. Jika Anda mengatakan pembunuhnya ada di dekatnya. Lalu aku selesai. Suaranya sangat tajam. Saya pikir itu sangat ketakutan. Aku menyeka keringat dari dahiku. Mengerti, itu akan segera datang. Jangan khawatir. Cepat dan lihat tali rantai akan dilepas. Aku menghela napas lega. Ku ini hampir siap. Meng Meng. Sifat masuk nanti, adapun yang di luar. Tiba-tiba jantungku berdegup kencang. Jika ingatannya berfungsi, Ku Meng Meng baru saja berkata, jika pembunuh yang Anda bicarakan ada di sekitar. Lalu aku selesai. Tapi belum lama ini,
Dia juga mengatakan bahwa ponselnya sudah lama dimatikan. Dalam sekejap, lapisan keringat dingin keluar di belakangku. Aku melihat pintu koridor yang gelap, orang di luar. Apakah itu Gumong Meng yang saya kenal? Mengapa tidak ada suara di sana di Xiaoyu? Katakan sesuatu. Kuci Meng Meng menggetuk pintu beberapa kali. Ku takut dia akan menyadari anomalianya. Berbohong dengan cepat. Meng Meng, maafkan aku. Kunci saya sepertinya rusak. Sekarang tak bisa dibuka. Bagaimana bisa? Bukankah barusan baik-baik saja? Mungkin karena aku terlalu takut. Saya menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menutup pintu dan memecahkan silinder kunci. Suara tidak Meng Meng menjadi lebih cemas. Tidak, bisakah kamu mencoba lagi? Jangan menyerah! Seperti kunci pintu kuno ini, struktur di dalamnya seharusnya tidak rumit. Bisakah Anda mengguncangnya lebih keras? Mungkin bisa dibuka dengan cara dikocok. Penampaian Kumeng Meng tidak seperti pria yang saya kenal. Selain itu, rumah kami tidak jauh. Biasanya tidak. Itu bisa tiba dalam beberapa menit. Tapi hari ini dia menggunakan lebih dari 10 poin. Apa yang dia lakukan di antaranya? Tapi sekarang saya tidak berani mengungkapkan keraguan saya. Saya harus menstabilkannya untuk saat ini. Jangan takut, saya baru saja menelepon polisi. Kita hanya harus tetapi di kantor polisi. Aku akan selalu bersamamu. Tanpa diduga, kalimat ini menyulutnya seperti dinamit. Tidak, hujan ringan. Apakah Anda tahu bahwa Anda tidak menyelamatkan anak Anda? Kamu menyakitiku, Kunda memintaku banyak membantumu. Mengapa Anda tidak membantu saya lagi? Saya tidak peduli. Anda harus membiarkan saya masuk sekarang. Jika Anda tidak membuka pintu dan membiarkan saya masuk, Anda membunuh saya. Tolong, Xiaoyu, selamatkan aku. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku sekarang. Kuci Meng Meng merasa cemas sejak awal. Lambat, laun berubah menjadi kemarahan. Itu bahkan berubah menjadi tangisan gila di akhir. Cici menggetuk pintu dengan keras. Saya tidak pernah membukanya. Karena aku ingat perkataan ibuku. Kapanpun dan dimanapun, keselamatan Anda sendiri adalah yang utama. Suara di luar pintu berangsur-angsur berkurang. Karena itu, Meng Meng mungkin terlalu banyak menangis. Tidak banyak energi yang tersisa. Kita menangis dari awal, berubah menjadi bisikan. Tan saya tergerak, bahkan sedikit menyalahkan diri sendiri. Kuci terlalu kejam. Tapi aku juga menghibur diriku sendiri. Polisi akan segera datang. Ketika polisi datang, semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada salahnya berhati-hati. Selama aku Meng Meng dan saya bisa memastikan keamanan, melarikan diri dengan lancar, menjernihkan kesalahpahaman. Saya pasti akan datang ke pintu secara langsung setelah itu, minta maaf padanya dengan serius. Tapi tidak butuh waktu lama bagiku untuk bersantai. Suara ketakutan, Kumeng Meng tiba-tiba datang dari luar pintu. Tidak, aku terkejut. Tisa buru-buru berteriak melalui pintu dan bertanya Meng Meng. Apa yang terjadi di luar? Kamu tidak apa-apa? Jawab aku. Jika tidak apa-apa, Meng Meng tidak menjawab saya. Jadi bunuh aku. Suara aneh datang. Seketika hatiku jatuh ke titik beku. Jika ingatannya berfungsi. Ini gergaji mesin. Aku segera melihat mata kucing itu. Detik berikutnya, jeritan tragis datang dari luar pintu. Diguku, aku membencimu.